Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KF Academy. Bertemu kembali bersama saya Nung Hayati dari tim KF Academy. Yang insya Allah sebagai moderator yang akan menemani Ibu narasumber kita yang akan berbincang-bincang pada malam ini, ya, berbicara masalah integritas isu, ya, prioritas konten pembelajaran di kurikulum Merdeka. Baiklah, saya sapa terlebih dahulu Ibu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Dewi. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enung. Iya, gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Enung. Alhamdulillah ya, di tengah kesibukan kita mempersiapkan akhir pembelajaran ya, kita dapat dipertemukan dengan Ibu Dewi, yang mana di workshop KF Academy yang Ibu akan hadir ya untuk menyampaikan eh, judul yang berhubungan dengan tahun ajaran baru ya Bu ya, dengan judulnya Siap Ajaran Baru dengan Integritas Isu Prioritas Konten Pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Itu ya Bu ya untuk materi yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Mungkin itu ya Bu Baik, ya. terima kasih. Betul itu, Ya. Bu Enung. Iya. Sedikit koreksi, integrasi, Bu Enung. Jadi, Oh, integrasi. Iya ya. siap tahun Integrasi. ajaran baru dengan integrasi Integrasi ya. konten kurikulum. Jadi, seperti Pembelajaran. itu. Iya. Ya, berbicara masalah konten pembelajaran, sepertinya ini berhubungan dengan PMM ya Bu ya, yang sekarang lagi booming. Para pendidik itu bisa turut berkontribusi ya dalam PMM. Ini mewakili dari sahabat KFMI, apalagi sekarang isunya ada hal-hal yang baru ya Bu ya, hal-hal yang baru. Mungkin nanti Ibu akan lebih menggambarkan atau memaparkan mengenai isu-isu prioritas tadi ya, mungkin. Silakan Ibu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu untuk memaparkan tahapan-tahapan yang Terima tadi. kasih, Bu Enung, atas Iya, kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, eh, tanggal 11 Juni kemarin sudah ditetapkan lagi capaian pembelajaran baru ya Bapak Ibu ya oleh Puskurjar, sehingga di tahun ajaran baru ini kita perlu lagi untuk membedah ya capaian pembelajaran baru dengan ada tambahan prioritas Bapak Ibu ya. Ada hal baru yang disampaikan ketika eh, ada kegiatan penyegaran konten dan PMM. Di situ iya, disampaikan bahwa dalam pembelajaran itu diintegrasikan ada 3 isu prioritas pada konten pembelajarannya, yaitu yang pertama terkait dengan pendidikan perubahan iklim di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim yang nantinya akan membuat murid dapat memahami dan dapat menjadi apa itu ya semacam warga negara yang baik yang ramah terhadap lingkungan ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, isu terkait dengan pendidikan kesehatan. Namun di sini tidak hanya menyangkut terkait dengan kesehatan secara jasmani, tetapi terkait juga kesehatan mental. Jadi ada kesehatan mental, kemudian perilaku hidup sehat, kemudian juga perilaku yang bijak dalam berkomunitas, dan juga terkait dengan cara kita berliterasi dengan kesehatan ya untuk mendapatkan informasi yang betul. Kemudian yang terakhir adalah isu terkait dengan kecerdasan literasi finansial ya Bapak Ibu ya. Terkait nanti murid menjadi manusia yang dapat bijak dalam melakukan penganggaran, kemudian pembiayaan, kemudian tabungan dan juga persiapan di masa darurat. Itu adalah isu-isu prioritas yang disampaikan sebagai tambahan integrasi dalam capaian pembelajaran untuk tahun ajaran baru ini. Seperti itu, Bu iya, Enung. iya. Tiga ya isunya tadi tentang proses perubahan iklim ya Bu ya, pendidikan kesehatan mental dan literasi finansial. Nah itu mengenai ada CP baru ya Bu ya, diintegrasikan dalam kurikulum tersebut.
Nah, yang kedua ada yang ditanyakan mengenai penyusunan Bu. Penyusunan bahan ajar gitu ya untuk di PMM. Nah, itu eh, yang bagaimana gitu yang bisa lolos untuk bahan ajar yang bisa masuk ke PMM itu gitu. Baik, terima kasih Bu Enung. Kemarin disampaikan bahwa untuk mendapatkan suatu bahan ajar yang dikatakan layak ya Bapak Ibu ya, layak sebagai contoh atau layak untuk dipakai di dalam perangkat ajar itu memiliki kriteria tertentu terkait dengan keamanan konten, kemudian juga standar kelayakan isi dan juga standar kelayakan tampilan Bapak Ibu ya di situ ya. Untuk modul Iya, ajar ada standar-standar sendiri. Jadi nanti akan dikupas lebih bagaimana bentuk modul ajar yang terstandar yang bisa masuk di RKMM atau Ruang Kolaborasi Merdeka Belajar serta juga bahan ajar ya, bahan ajarnya itu ya. bisa video ataupun LKPD dan lain sebagainya yang bisa lolos di kurasi PMM. Seperti itu, Bu Nung. Oh iya. Mungkin nanti Ibu di workshop pas workshop mungkin akan lebih memaparkan lebih jelas ya Bu ya. Eh, Modul ajar yang baik itu seperti apa gitu ya Bu ya. Mungkin itu akan lebih Ya, jelasnya ya, nanti. seperti itu nanti ada. Sahabat KF Akademi penasaran Bu. Jangan dibongkar semua gitu ya Bu ya. Nah, Ya, ada yang ketiga Bu untuk ingin saya tanyakan mengenai penyusunan Bu, penyusunan asesmen terus KTP dan juga rubrik di kurikulum Merdeka itu seperti apa nih yang terbaru, Bu? Isu yang terbarunya seperti apa? baik Ibu Bapak, untuk yang terkait yang pertama kita lakukan di awal tahun ajaran baru, pastinya nanti kita akan harus memiliki asesmen diagnostik ya. Jadi yang non kognitif ya. Jadi Bapak Ibu akan di situ diberikan langkah yang mudah untuk menyusun asesmen diagnostik yang bisa dipakai oleh wali kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ini asesmen awal ya, menyusun asesmen awal berdasarkan KKTP. KTP-nya karena CP-nya baru ya Bapak Ibu ya, jadi pasti semuanya akan berubah. Berubah. Itu seperti itu. Iya, iya. Tapi mungkin Bu perubahannya itu signifikan atau hanya ada perubahan sedikit-sedikit gitu untuk CP-nya? Sementara ini saya tadi melihat yang untuk mata pelajaran IPA terjadi penyederhanaan. Eh, Penyederhanaan. agak Hmm. penyederhanaan CP-nya. Terus Bu, kalau untuk prioritas percepatan guru penggerak, nah ini gimana? Untuk apa? Ini terkait percepatan Guru, eh, ini ya, guru implementasi penggerak. kurikulum Merdeka atau Kurnas ya Bapak Ibu oleh Iya. Sekolah Penggerak Angkatan 1. Jadi nanti ada 3 agenda penting atau prioritas penting yang nantinya yang harus segera dibahaskan. Yang pertama itu adalah supaya profil pelajar Pancasila itu terwujud. Ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya, yang Diferensiasi. sedang giat-giatnya itu diprioritaskan untuk diimbaskan. Kemudian yang kedua adalah terkait refleksi guru, ya Iya. refleksi guru. Nah, kemampuan guru dalam melakukan refleksi itu masih perlu ditingkatkan karena itu menjadi program prioritas. Yang ketiga adalah kemampuan berbagi dan berkolaborasi. Di situ nanti target utamanya adalah penguatan komunitas belajar di dalam sekolah. Seperti itu, Bu Sekolah. Nung. Iya. Terus Bu, tadi kan Ibu jelaskan mengenai isu prioritas ya dengan CP yang baru, terus penyusunan perangkat ajar yang lolos di PMM dan juga prioritas percepatan guru penggerak. Nah, dengar-dengar infonya untuk nanti Ibu akan memberikan bonus katanya Bu. Nah, itu bonusnya seperti apa Bu? Supaya sahabat KF merasa penasaran dengan Siap, Bu bonusnya Neng. itu. Tapi terkait untuk percepatan itu percepatan sekolah penggerak sebagai Kalau penggerak, katalis dalam rangka mempercepat kegiatan kurikulum nasional ya, agar apa itu ya istilahnya semua satuan pendidikan juga mengalami terimbas ya atau merasakan
apa yang dirasakan oleh sekolah penggerak seperti itu. Kemudian untuk bonusnya Bapak Ibu ya, di saya itu ada 50 aksi nyata ya, 50 50 siswa. aksi nyata. Kemudian ada model-model refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita fokus terhadap refleksi guru, guru harus bisa membuat refleksi. Refleksi. Kemudian cerita praktek baik dan juga umpan balik. Umpan balik yang istilahnya membangun ya seperti itu. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Iya, Enung. iya. Mungkin itu ya Bu ya untuk bincang-bincang kita kali ini dari penjelasan Ibu tadi mengenai isu ya, isu prioritas, terus penyusunan dan sebagainya. Mungkin Ibu ada statement closing statementnya gitu untuk sahabat KF supaya lebih tertarik untuk mengikuti workshop yang akan dilaksanakan nanti pada 3 sampai 6 Juli 2024. Baik Bapak Ibu. Jadi eh, semacam jargon ya. Jadi di sekarang itu yang dibutuhkan itu adalah guru yang memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki semangat untuk berbagi dan berkolaborasi. Itu yang diharapkan pada kurikulum nasional. Seperti itu Bu Nem. Iya, ya baiklah, mungkin cukup sekian ya Bu ya bincang-bincang kita. Kenapa Ibu tidak harus menjelaskan lebih rinci supaya sahabat KF penasaran akan mengikuti workshop yang akan dilaksanakan nanti. Ya, baiklah sahabat KF Academy, bincang-bincang kita kali ini kita cukupkan. Eh, supaya lebih jelas silakan nanti mengikuti workshopnya ya. Nanti akan ada link untuk pendaftaran. Mungkin itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.